Alright. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali ketemu lagi dalam E-Talk Show with BHS. Bersama saya Om Y, The Miracle Band, selalu mengiringi. Seperti biasa, Om Y akan selalu mengundang tamu-tamu istimewa. Om Y akan undang seorang figur pemimpin muda. Seorang bupati. Inilah bupati muda yang ganteng, Bupati Pamekasan, Bapak Badrul Tamam. Monggo. Terima kasih. Alhamdulillah sudah datang. Bawa oleh-oleh BHS. Woi. Dulu pernah mau belanja sarung, Terus? ditawarin merek tertentu Iya. oleh yang jual di Pasar Bong, Surabaya. Oh, di Surabaya, Pasar Bong ya? Yang jual, jangan beli sarung yang ini aja katanya. Lah kenapa katanya? Kalau pakai sarung ini, kalau ke undangan duduknya di depan. Ini sudah telat datangnya. BHS mohon izin, silahkan duduk di depan. Batu, nyata. Alhamdulillah. Silakan duduk, tafadhol. Ngereng. Ini bisa Cak Madura atau apa ini enaknya? Ya, kita bisa paham 4 bahasa. Oh, apa itu? Bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa isyarat terakhir. Terakhir. Bahasa itu menarik. Ganteng ya? Ganteng ya? Gantengnya sama Om 11-12 tanya. Ya. Umurnya juga beda tipis sama Om Y. Iya. Sekarang umur Sabdian berapa? Sudah 42 ya. 42? Oh masih muda, oh masih 40. Jadi sekarang sudah berapa periode Pak Bupati? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun menjabat. Nah setelah ketika sudah 2 tahun menjabat, itu gimana kesannya? Jadi bupati enak nggak sih? Kalau ukurannya, tinggal ukurannya apa dulu? Oh gitu. Kalau ukurannya untuk membantu masyarakat, merubah kabupaten, membangun, ketika masyarakat sudah bisa tersenyum atas beberapa hal yang kita lakukan, itulah kepuasan seorang pemimpin. Misalnya orang yang sebelumnya rumahnya tidak layak menjadi layak. Iya. Orang yang sebelumnya tidak mampu untuk sekolah jadi mampu sekolah. Itulah kepuasan bagi seorang pemimpin. Dan jauh sebelum itu cita-cita bupati ini sebenarnya tidak ada deh sebelumnya. Oh, terus? Dulu apa cita-citanya? Cita-citanya dulu pokoknya bantu orang lah cita-citanya. Saya ini dari keluarga pesantren, santri ya. Terus kemudian Di pesantren mana? Di Pamekasan. Pamekasan. Ya, namanya daerah Semberanyar. Oh. Terus kemudian pendidikan dari keluarga itu selalu sering menyampaikan, bahkan atmosfer dalam keluarga saya itu atmosfernya bagaimana membantu orang, bagaimana memberi solusi bagi orang, dan jangan pernah berharap bayaran dari orang. Urusan ini pelajaran dari orang tua. Urusan rezeki itu dari Gusti Allah. Itu yang disampaikan, yang selalu disampaikan, dan ini akhirnya menjadi personality, menjadi kepribadian. Dan setelah itu, setelah melanjutkan pendidikan ke beberapa pesantren itu akhirnya, wah ini mestinya orang ini banyak persoalan tentang mencari solusi masa depan. Akhirnya masuk di psikologi itu. Dan setelah masuk psikologi, saya aktif di beberapa organisasi kajian, aktif di beberapa kelompok diskusi. Dan dari kelompok diskusi itu lahir beberapa pemikiran-pemikiran yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bahwa yang bisa merubah kehidupan itu pemimpin. Nah, cara berpikir itulah yang kemudian menjadi tempat saya untuk belajar politik lebih dalam. Dan baru kemudian di 2009 terpilih menjadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur yang waktu itu termuda. Oh, dari partai apa Pak? Dari PKB. Oh, PKB. Ya, di 2018 berkat kehendak dari rakyat akhirnya terpilih jadi bupati. Maju ya, dan terpilih, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi perjuangannya Pak Badrul itu ya luar biasa. Ya dari muda waktu kuliah juga, dengar-dengar waktu kuliah juga sering dapat kiriman dari ibu, duitnya nggak dipakai untuk apa-apa tapi beli buku ya. Ya, iya.
Hobi baca buku. Saya senang baca buku, senang jalan-jalan. Buku yang paling favorit karya siapa? Jadi saya hampir semuanya baca. Heeh. Dan juga akhirnya menulis. Heeh. Waktu itu mahasiswa yang menulis dan dimuat di media, Heeh. itu banyak idolanya. Oh. Banyak mahasiswi yang juga pengen belajar begitu. Iya, iya. Karena banyak mahasiswi yang pengen belajar, pengen sekali nulis. Iya. Karena waktu itu atmosfer intelektual di kampus masih sangat bagus ya. Iya, jadi memang motivasinya nulis untuk dapat dikejar-kejar cewek gitu. Sama Om Boy juga begitu. Ya, ya, ya. Itu sebagian niatnya lagi. Dulu kalau nulis dapat honor, dan honor itu yang sebagai pengganti untuk bisa hidup waktu kuliah. Saya ditinggal ayah saya itu, abah saya masih SD ya. Dan saya berpikir saya harus mandiri. Waduh. Dari cara berpikir itulah banyak hal yang saya lakukan. Di antaranya untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup ya pernah jualan kerupuk. Nah juga. itu, Om dengar juga itu. Jadi dapat kiriman dari ibu, duitnya dipakai untuk beli buku. Iya. Ya, habislah untuk kuliah kita tambah-tambahnya cari dengan jualan kerupuk. Iya, iya. Nah itu gimana itu di mana itu jual kerupuknya? Jadi di Madura itu ada kerupuk enak. Ah. Nah, saya bawa ke Malang waktu itu. Saya titip ke beberapa pasar karena mungkin rezeki anak soleh ya. Iya. Akhirnya laku banget. Alhamdulillah. Terus kemudian sampai ada divisi yang digoreng, Ah. baru kemudian dikirim ke warung-warung. Oh. Waktu itu lumayan sih pendapatan dari Omset lumayan omset. Ya, Bisa lumayan. untuk nutup kuliah segala macam ya. Ya. Untuk pacaran segala macam cukup. termasuk nggak? bisa untuk lanjutin S2 lah waktu itu. Oh, sampai dari kerupuk bayangin coba. Lah ya ini menarik nih kisahnya. Ada peristiwa apa yang bisa membuat Anda jadi wah ini harus jadi politikus nih. Oh ini harus jadi bupati nih. Oh harus jadi pemimpin nih. Karena semangat di keluarga saya adalah semangat memberikan bantuan kepada orang, memberi solusi, memberikan sesuatu yang berarti bagi kehidupan. Dan ada kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh teman saya. Orang yang menjadi pemimpin itu dan membangun kotanya, membangun negaranya baik, itu akan dikenang dalam sejarah. Dan amalnya itu sampai ke generasi berikut. Iya bisa jadi amal jariah juga. Iya. Tetap di e-talk show with BHS.